Bumi Makkah dan Madinah menjadi saksi bagi almarhum Stephen Indra Wibowo saat menjadi tamu Allah, dan dakwahnya mengislamkan lebih dari 300 pekerja Cina di Masjidil Haram. Apa rahasia pendakwah ahli sedekah ini bisa sering ke tanah suci? Yuk, subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih bersemangat berkarya. Syukron, jazakumullah. Sudah 3 pekan, Stephen Indra Wibowo wafat. Tapi amal dan kisah kebaikannya tetap harum dan dikenang. Mengenang seorang mu'alaf berdarah Cina yang bersedekah habis-habisan dan wafat saat berdakwah di daerah. Inilah kisah inspirasi mu'alaf yang dapat menjadi pelajaran. Sisi lain dari pemulung amal yang akrab dipanggil Ko Stephen dan menjadi langganan tamu Allah untuk berhaji atau berumroh. Padahal hidayah masuk Islam baru menghampiri pria murah senyum dan mantan aktivis gereja ini di Banten pada 2000 dalam usia 19 tahun. Dari pengalamannya berjuang sebagai mu'alaf bersama kawannya pada 2003, Ko Stephen mendirikan Mu'alaf Center Indonesia (MCI) sebagai lembaga tempat berkumpul dan membina mu'alaf. Pada 2003 pula, dengan pemahaman ilmu Islam masih terbatas, Stephen mewujudkan impiannya berangkat umroh pertama kali. 2 tahun kemudian, almarhum kembali berangkat umroh dengan ilmu yang lebih baik, seperti penuturannya berikut. 2003 itu titik balik itu, pas umroh. Hijrahnya di situ pertama kali tahu kalau saya di Masjidil Haram, depan Masjidil Haram, depan pintu nomor 11 sebelum dirombak, ya sekarang kan udah mundur jauh. Saya liatin aja, wah masjidnya gede nih, Ka'bahnya di mana? Masuk ke dalam. Saya nggak talbiyah, saya nggak tahu kalau harus talbiyah waktu itu. Sampai ngeliat Ka'bah kan kita harus talbiyah terus. Nyari ketemu, lihat pertama kali dari lantai 2 tuh kan, pertama kali ngeliat lantai 2 turun, lihat gini tembus, saya jalan aja, saya nggak turun ke bawah. Saya nggak ikut tawaf bahkan, saya diam aja situ ngeliatin. Hanya diam sih, nggak ngomong apa-apa. Ini nih, sentralnya orang Islam sholat. Saya sholat sholat. Jalan lagi ngikutin orang tawaf, saya sholatnya arahnya rubah. Emang dasar iseng ya. Sini sholat lagi, kesini sholat lagi, muter aja. Pengen sholat ngadep yang macem-macem aja. Nah itulah hijrah. Hijrah saya. Pas mau pulang, tawaf wada saya udah bilang, di depan Ka'bah saya bilang, ya Allah kalau memang diizinin lagi, saya pengen lagi kesini. Karena yang sekarang saya belum dapat feel-nya. Akhirnya pergi tuh waktu itu. Pulang. Dan Allah undang lagi tahun 2005. Allah undang lagi untuk umroh 2005. Saya dapat hadiah dari orang yang tahu saya waktu itu mu'alaf. Saya cerita, saya sharing di masjid, ngobrol. Pas pulang dia ngasih duit, saya bilang, ngapain ngasih saya duit? Saya bukan ngemis. Bapak pengen tahu cerita saya. Ngobrol di teras masjid gitu. Walaupun sampai ramai akhirnya. Karena orang-orang masjid akhirnya ngumpul, ngobrol. Kan bapak-bapak tanya saya. Pengen tahu cerita saya ceritain. Sharing kayak gini. Cuman ya kita nggak di depan, di bawah gini. Kayak pelataran masjid. Habis sholat subuh. Kenapa sekarang ngasih saya duit? Saya nggak butuh duitnya nih. Nah akhirnya dia kejar saya. Dikasihlah saya umroh waktu itu. Masya Allah.
nangis juga enggak kan, karena saya pikir sama kayak kemarin, umroh sama dengan traveling, sama dengan kita pergi ke Israel dah zaman dulu, sama kan, pelesiran tambah wisata rohani sama museum. Nah, museum Quran saya pergi, museum Ka'bah saya pergi, museum Islam saya pergi di Madinah, museum Rasulullah SAW di Madinah juga saya pergi. Ya traveling aja, foto-foto. Umroh kedua itu baru berasa, baru ikut talbiyah. Wah ini umrohnya lebih benar nih, diajarin talbiyah, terus pas ambil mikot juga diajarin. Umroh pertama batal kenapa? Karena saya masih pakai celana dalam pak, pakai umroh ihram. Gak ada yang ngasih tahu, saya pakai aja. Dia pikir juga saya udah tahu, jadi saya pakai celana dalam, saya tawaf segala macam pakai ihram. 2005 baru saya minta sama Allah, ya Allah kalau bisa kembalikan saya setiap tahun dan ajak saya terus ke sini. Mau haji mau umroh saya pengen. Dan Allah buktikan setiap tahun ganjil, alhamdulillah tuh. 2007 akhirnya haji pertama, umroh juga di situ. 2009 haji lagi, umroh lagi. 2011 haji lagi, umroh lagi. 2013 saya sakit. 2015 haji lagi, umroh lagi. Dan Allah masih panggil sampai tahun kemarin. Dan tahun depan, alhamdulillah saya dikasih lagi visa sama kedutaan Arab Saudi. Karena sekarang saya udah pembimbing haji dari kedutaan Arab Saudi. Karena udah terlalu sering ke sana, jadi akhirnya hafal di Mekah. Saya lebih hafal Mekah daripada Jakarta Timur. Koh Stephen bersama MCI telah mengislamkan 63.000 orang. Termasuk yang luar biasa, mengislamkan lebih dari 300 pekerja Cina di Masjidil Haram, hingga membuat Stephen dipanggil Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Sudais. Konferensi Mu'alaf tahun 2011. Pertama kali saya ketemu sama Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kenal? Tahu ya? Pertama kali ketemu beliau. Itu pun gak sengaja. Pemekaran Masjidil Haram dimulai. Saya bolak-balik sholat gitu kan. Umroh ke, ya gak tahu lupa ya, sekitar awal tahun. Masih dingin soalnya. Banyak orang Cina nih. Cina Islam bukan sih? Ngerjain konstruksi kan? Kan konstruktornya, subkonnya kan orang Cina tuh. Wah seru nih kayaknya nih kalau disamperin. Saya beli ke banyak restoran Turki, Persia, saya jajan, bawa makanan, masuk ke campnya. Saya masuk ke campnya mereka, saya bagi-bagiin makanan. Thanks ya lah. Wow, makan, ngobrol. Dari mana? Dari sini. Wah. Pertanyaan berikutnya adalah, kamu muslim atau bukan? Ayolah. Hah? Nah, ada di Masjidil Haram non-muslim. Bayangin. Di Masjidil Haram non-muslim. Lagi ngerjain konstruksi perluasan Masjidil Haram. Nggak boleh kan? Ada apa? Ada Pak. Saya nemuin. Dan saya nuntun mereka syahadat. Sakem. Dipanggil Pak saya sama Abdurrahman As-Sudais. Syekh Sudais kan amirnya ya. Dijemput lagi di hotel. Sama askar lagi. Aduh masuk penjara nih urusan. Itu yang pilihan pertama. Emang salah sih seharusnya, jangan suuzon ya. Tapi karena yang jemput ada yang bawa senjata, pikiran saya di sel. Karena ada beberapa orang yang salah gerak sedikit kan di situ masuk sel. Aduh masuk penjara nih. Alamat gak pulang nih, lama nih. Udah jalan jelek aja pokoknya di jalan. Lama lagi baru nyampe. Masuk duduk. Kalam Arabiah? Lah. Langsung aja. English speaking? Yes. I'm from Cambridge. Huh? You sure? Yes. Abdurrahman As-Sudais. Dia pernah sekolah di Cambridge. Dia bahasa Inggrisnya silakan diadu. Apa yang kamu lakukan kemarin terhadap 317 orang? Tahu jumlahnya lagi. I'm just trying to convert them to Islam.
Kenapa? Why? Karena itu lokasi Masjidil Haram, tidak boleh ada orang kafir di situ. Saya mau memberimu peraturan itu. Siapa lagi ditanya hadisnya, lupa nomornya. Mau jawab salah, nggak jawab makin salah nih. Seperdengaran saya, as I know, as long as I know, dari information that I got, nggak boleh ada orang kafir yang berada di Masjidil Haram. Kamu tahu saya siapa? Saya tahu lah. Ya saya tahu. Abdurrahman Asnais, Syekh Amir of the Holy Mosque. Yes. Saya lahir di Mekah. Saya besar di Mekah. Bertahun-tahun saya jadi imam di sini, belum pernah saya nonton satu orang syahadat di Masjidil Haram. Oh. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah, masya Allah. And who are you? Hah? Bapak nangkap saya, jemput saya, bapak nggak tahu nama saya. Get introduce, kenalin nama, segala macam. Alhamdulillah. Dari situ akrab sama beliau. Setiap umrah, setiap haji saya harus mampir ke rumah beliau sekarang. Dan makan satu loyang yang sama yang masya Allah, sampai ketawa-ketawa itu. Sampai hari ini masya Allah. Allah memudahkan langkah Coach Stephen untuk umroh dan berhaji. Ia berdakwah tanpa kenal lelah dan bersedekah pol-polan. Menjual aset pribadi senilai 13 miliar rupiah, seperti 2 rumah, 7 mobil, dan 2 motor besar, hingga rela tinggal di rumah kontrakan. Muslim yang cerdas ini terjun langsung ke lapangan untuk membantu penanganan pandemi COVID-19, seperti membagikan ratusan ribu alat kesehatan dan ratusan ribu paket sembako ke seluruh Indonesia, serta program amal lain. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Pendiri Dompet Madani dan Vertizon TV ini mengembangkan bisnis langit. Dengan moto ikhlas dan berkah, Stephen mengembangkan jaringan kedai kopi Coger dengan metode pembayaran seikhlasnya. Bersama Travel Coger, Haji Stephen menjadi pelayan tamu Allah hingga bisa umroh atau haji setiap tahun. Coach Stephen percaya Allah akan mengganti dan melipat gandakan rezeki Muslim yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Karena itu menurutnya, pilihlah program yang terbaik untuk menjadi tamu Allah di tanah suci. Secara pribadi, saya memang lebih suka yang mahal paketnya. Artinya gini, saya nyari uang, saya mau pakai buat umroh. Dulu saya sering ngambil yang murah. Memang mungkin karena keterbatasannya. Tapi bila mana rezeki itu sudah mulai meningkat, saya akan kejar yang paling mahal. Karena gini loh, kita mau ngadep ke bos aja ya. Kita mau ngadep bos nih, atasanku aja deh di Singapura. Ya kan aku berangkat dari Indonesia aja udah cari kemeja yang bagus. Yang rapi. Ya kan? Paling nggak ada logo-logo anehnya di sini tuh, jadi udah kinclong. Udah merek lah ya. Merek, branded, pakai sepatu segala macam, branded. Ya kan? Pakai pesawat SQ, ya kan? Singapore Airlines. Hotelnya juga pilih segala macam. Jadi benar-benar kita mau ngadep bos aja udah kayak gitu prepare-nya. Ini bos punya bos loh. Ya, yang punya alam semesta lagi. Nah, itu super bos kan ini kan. The highest boss gitu loh. Kita mau main ke rumahnya, iya berangkat pakai yang termurah ya tadi. Makanya aku bilang, begitu dia punya rezeki cukup, upgrade paketnya. Jangan sampai kita bisa beli mobil mewah yang harganya di atas 300 juta, 500 juta, ya kan? Tapi begitu pakai umroh, dia cari paket yang paling bawah. Habis itu dia bilang minta diskon lagi. Nah ini yang berbeda. Kenapa kadang-kadang orang sering kayak bilang ke saya, kok ngapain sih harus naik bisnis kelas umroh? Ngapain sih harus cari bintang 5? Bahkan bintang 5 ya saya benar-benar nempel sama Masjidil Haram, pelataran.
Dan benar-benar kacanya ngadep ke dalam. Yang saya bisa lihat Ka'bah 24 jam. Anytime saya bisa lihat. Walaupun saya berangkat pakai sendal jepit, ya udah. Karena begitu masuk ke haram kan ya sendal jepit dicangking, Pak. Di subuh ramai, Masya Allah. Ramai, dan askarinya lihat mereka santai dan mereka hanya menuntun jamaah untuk yang simpang siur supaya nggak tabrakan aja. Dan ini jalan masuk untuk umroh, lihat. Dalam usia 41 tahun, Haji Stephen Indra Wibowo wafat di Surabaya. Penghuni langit dan bumi menangis atas wafatnya mu'alaf, pejuang dakwah dan sedekah ini. Usia muda, tapi kebaikannya begitu banyak. Selain mengislamkan 63.000 orang, Coach Stephen dan tim MCI serta jaringan komunitasnya telah membangun 900 masjid, berbagi ribuan mushaf Al-Quran, dan amal lainnya. Sungguh Coach Stephen telah menggapai umroh dan haji mabrur. Meski tidak bersua langsung, saya pernah berada di tempat yang sama dengan Coach Stephen saat musim haji atau umroh pada kurun waktu tahun 2008 dan tahun 2013 hingga 2019. Dari Coach Stephen kita belajar, Allah akan memuliakan hambanya yang berjuang menolong agamanya dan untuk mengundangnya menjadi tamu Allah ke Baitullah setiap saat